Di setiap pagi, jutaan orang, khususnya yang tinggal di Jabodetabek, mereka akan naik kereta berjenis KRL untuk memudahkan dirinya sampai ke tujuan. Karena emang, kereta KRL itu adalah salah satu transportasi umum yang memiliki harga sangat murah. Dan KRL ini juga sudah menyambungkan wilayah Jabodetabek, mulai dari ujung kota Bogor sampai dengan Bekasi dan juga Tangerang. Lalu di kondisi setiap harinya, setiap stasiun-stasiun besar yang memiliki tujuan ke area tertentu, biasanya stasiun-stasiun itu akan dipenuhi oleh para masyarakat pengguna komuter lain. Yang mana ketika pintu KRL ini terbuka, puluhan tubuh manusia akan berdesakan berusaha masuk ke dalam KRL dengan wajah lelah yang saling berhadapan sepanjang perjalanan. Namun menariknya di sini adalah dari kebanyakan penumpang yang ada di dalam KRL, hampir nggak ada yang sadar tentang satu hal penting tentang dunia kereta yang ada di Indonesia. Yang mana kereta yang mereka naiki di setiap harinya sebenarnya bukan kereta rakitan baru ataupun kereta rakitan buatan Indonesia. Melainkan kereta-kereta itu adalah kereta yang pernah mengangkut warga Tokyo puluhan tahun lalu, yang sudah dianggap tua, dipensiunkan, dan tidak lagi layak pakai di negaranya sendiri. Tapi di Indonesia, kereta-kereta itu justru diberi kehidupan kedua, yang membuat pertanyaan sederhana tentang KRL ini yaitu, kenapa negara sebesar Indonesia malah memilih KRL bekas dari Jepang? Kenapa Indonesia tidak membuat kereta baru dalam negeri untuk mempermudah produksian kereta KRL-nya? Apakah Indonesia suka banget sama limbah Jepang? Jadi untuk memahami keadaan tersebut, kita harus kembali ke awal sejarah perkeretaan komuter di Jakarta. Jadi sebelum KRL modern hadir, sejarah komuter di Jakarta sempat mengalami vakum yang panjang, yang mana kereta-kereta Translistrik yang dulu ada di beberapa ruas jalan ibu kota sempat berhenti operasi pada tahun 1960-an karena penurunan penumpang. Lalu layanan KRL sempat lenyap hingga tahun 1972 karena permasalahan infrastruktur yang diwariskan dari zaman kolonial Belanda. Kemudian melalui kerjasama dengan Jepang sejak dekade 1970-an ke atas, Indonesia mulai menerima unit-unit KRL pertama dari negeri Sakura untuk operasi di Jabodetabek. Dan sejak saat itu, ketika era Soeharto, Jepang menjadi mitra besar dalam proyek perkereta apian Indonesia dan membantu mengembangkan hal itu semua, mulai dari bantuan elektrifikasi, signaling, sampai dengan penyediaan kereta. Dan ketika kerjasama ini masih berlangsung, akhirnya pada periode 2008 sampai dengan 2015, Indonesia memutuskan untuk meremajakan ratusan KRL bekas yang ada dengan cara mengimpor kereta bekas dari Jepang. Yang mana semua ini bisa terjadi karena adanya polemik antara pemangku kepentingan KRL Indonesia antara Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Perindustrian. Karena pada saat itu Kemenhub mendorong adanya impor kereta karena terdesaknya kebutuhan untuk menggantikan kereta yang sudah usang, sedangkan Kemenperin meminta agar mendahulukan produksi dalam negeri dari PT Industri Kereta Api Persero atau INKA. Tapi dari segi harga, pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI mengungkapkan ada perbedaan harga yang signifikan antara produksian baru dalam negeri dengan impor kereta bekas. Karena dengan sistem impor, mereka memiliki statement kalau impor kereta itu cuma akan memakan ongkos angkut aja dari Jepang sekitar 1 miliar per gerbong kereta. Jadi Jepang tidak memberikan harga kepada keretanya alias hibah atau kasarnya limbah. Dan kereta-kereta itu di sana sudah nggak dipakai lagi, tapi di Indonesia kereta-kereta itu masih bisa dipakai sampai 10-15 tahun ke depan. Lalu jika ingin memaksakan produksian lokal yang ingin dikerjakan oleh PT Inka, harga per satu kereta yang terdiri dari 12 gerbong bisa mencapai harga sekitar 260 sampai dengan 270 miliar rupiah. Dengan demikian, harga impor satu rangkai kereta dari Jepang hanya membutuhkan biaya sekitar 12 miliar rupiah saja. Namun, walaupun begitu, kereta tersebut tetap memerlukan biaya tambahan untuk pergantian fasilitas dan juga perawatan di bagian mesin ataupun elektrifikasi mekanisme yang ada. Dan hal inilah yang menyebabkan PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI terus-terusan mengimpor KRL bekas dari Jepang. Karena emang, dengan perbandingan harga yang sangat jauh itulah Indonesia merasa bisa meremajakan kereta KRL yang ada, walaupun menggunakan kereta bekas hasil hibahan dari negara Jepang. Kemudian semua ini juga diperkuat dengan adanya alasan teknis kenapa kereta bekas Jepang itu masih layak digunakan untuk di Indonesia. Yang mana selain kerjasama Indonesia-Jepang di zaman dulunya yang memiliki citra yang baik sampai Jepang ingin menghibahkan kereta bekasnya ke Indonesia, di Jepang, kereta-kereta di sana juga menggunakan lebar rel yang sama seperti di Indonesia, yaitu di 1067 mm. Dan hal ini adalah salah satu yang membuat kereta Jepang langsung kompatibel dengan jaringan KRL Jabodetabek tanpa modifikasi struktur yang besar. Lalu sistem listrik dan pantograf kereta Jepang juga cocok dengan infrastruktur yang ada di sini jika dibandingkan dengan kereta buatan negara lain. Dan semua ini juga makin didukung dengan kereta bekas Jepang dari operator JR East yang sangat terkenal dengan reliabilitas yang tinggi. Bahkan saat sudah memasuki masa bekas, kereta-kereta ini masih terawat rapi dan suku cadang dari kereta tersebut masih relatif tersedia dan juga mudah didapat.
Lalu karena KRL adalah moda transportasi publik utama yang mengharuskan harga tiket KRL ini harus murah dan terjangkau buat kebanyakan orang. Jika melakukan pembelian unit baru yang mahal tersebut, justru ini bisa memaksa naiknya tarif karcis kereta ini, yang bisa menyebabkan kereta menjadi kendaraan umum yang kurang ramah bagi kebanyakan warga yang berpendapatan rendah. Dengan alasan-alasan yang ada, keputusan mengimpor kereta bekas dari Jepang adalah hal yang sangat masuk akal dan juga dinilai tidak memberatkan masyarakat Indonesia. Tapi semua ini berubah semenjak kontroversinya pada tahun 2023, yang mana pada tahun 2023, karena kereta KRL yang sudah ada itu sudah harus dilakukan peremajaan, PT KAI Komuter memiliki rencana untuk mengimpor kembali ratusan unit KRL bekas dari Jepang untuk menggantikan armada yang akan dipensiunkan. Tapi beberapa kelemahan yang diajukan oleh pihak pemerintah terkait pengimporan itu menjadi kontroversi lanjutan. Karena jika masih mengimpor kereta bekas dari Jepang, pihak KAI masih tidak mendukung sama sekali industri dalam negeri. Dan impor kereta bekas dianggap menghambat pengembangan industri perkereta apian nasional di bawah PT Inka. Lalu hal ini juga akan menjadi potensi pelanggaran aturan pengadaan barang bekas sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Dan kapasitas dari kereta bekas dari Jepang ini juga dinilai belum benar-benar bisa memenuhi kriteria yang ada jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang naik. Dengan kontroversi yang ada, akhirnya PT KAI Komuter memutuskan dan menyatakan tidak akan lagi mengimpor KRL bekas karena opsi itu tidak lagi relevan dengan kebutuhan jangka panjang dan tidak membantu industri dalam negeri. Dengan alasan ini, pilihan berikutnya adalah mengimpor KRL baru dari Cina melalui kontrak dengan perusahaan CRRC Qingdao Shifang Co. Ltd. Yang mana perusahaan ini adalah sebuah produsen kereta besar asal Cina yang sudah memiliki citra yang baik dalam ekspor kereta secara global. Dan kereta-kereta baru ini bukan hasil restorasi dan mesin tua yang diperbaiki seperti kereta KRL pendahulunya. Karena kereta ini adalah unit baru yang langsung datang dari pabrik, dengan teknologi yang lebih modern dan kapasitas penumpang yang jauh lebih tinggi dibandingkan KRL bekas Jepang, yang selama puluhan tahun mendominasi layanan komuter lain Jabodetabek. Yang mana kereta-kereta baru yang datang dari Cina ini memiliki kode SFC 120V series atau dikenal juga sebagai CLI 125 series. Dan kereta ini adalah kereta listrik elektrik multiple unit atau IMU yang dirancang khusus untuk komuter trail. Dan unit-unit ini mulai tiba di Indonesia sejak awal 2025 lalu dan secara bertahap diuji coba sebelum digunakan untuk melayani penumpang. Lalu untuk sistem elektrik dan performanya kereta ini dibangun dengan sistem listrik standar KRL Indonesia yaitu sebesar 1500 volt DC. Ditambah adanya motor traksi modern yang mampu memberikan akselerasi dan keandalan tinggi pada saat beroperasi, dan hal ini sangat cocok untuk layanan komuter kota yang sering melakukan stop and go. Lalu meskipun buatan Cina, desain dan sistem KRL ini bisa kompatibel dengan infrastruktur jalur KCI mulai dari lebar rel, sistem listrik dan signaling, sehingga dari pihak Indonesia tidak perlu modifikasi besar di bagian sektor kaki-kaki kereta api ini. Dan yang lebih menarik dari kereta baru ini adalah sebagian besar dari kereta ini memang masih dihasilkan oleh pabrik asing yang berasal dari Cina. Tapi untuk meningkatkan produksian dalam negerinya, sebagian KRL yang sudah beroperasi di hari ini sudah ada juga yang dibuat oleh produsen dalam negeri yaitu dari PT Industri Kereta Api. Dan hal ini sebenarnya juga sudah memberikan jalan baru buat pabrikan kereta Indonesia untuk memasuki era baru di produksian KRL. Oleh karena itu, hal ini banyak yang menilai bukanlah sekedar keputusan untuk pergantian armada yang lebih baru, melainkan keputusan ini juga menjadi tanda perubahan strategi besar dalam perkereta apian Indonesia. Dari yang bergantung pada kereta bekas impor Jepang di beberapa tahun lalu, sampai berubah menjadi menggunakan kereta baru dari Cina dan juga mulai mendukung produksiannya yang ada di dalam negeri. Ya intinya birokrasi Indonesia sebenarnya cukup ribet untuk perihal ini. Namun hal ini semua dibungkus dengan rapih yang pada akhirnya semua akan terlihat lebih baik. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.